Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang saham PANI. Nah, kalau kita lihat saham PANI ternyata sudah ganti kepala 7 dia teman-teman. Padahal kalau saya perhatikan sih, terakhir saya bahas tuh di 10.000 gak salah ya teman-temannya. 10.000 balik lagi ke 12.000 kalau gak salah saya bahas ya teman-temannya. Ya mungkin di sini teman-teman. Nah, yang terakhir saya bahas ya teman-teman balik lagi ke 10 ribuan. Nggak taunya jatuh dia teman-teman. Sempat kemarin tuh ALB untuk saham PANI. Dan hal ini nyata lanjut lagi mengalami penurunan, yaitu ditutup di minus 7% teman-teman. Rata-rata saham kombat aja mengalami penurunan teman-teman. Ya seperti saham Pak Bajo Pangestu, sahamnya Aguan dan lain-lain teman-teman itu. Ya dan juga kalau kita hari ini lumayan juga sih volume transaksi ya teman-teman itu. Nah jadi untuk saham PANI ternyata mengalami penurunan. Nah coba kita lihat untuk anak usahanya CBDK, pasti ngikut juga. Nah CBDK nggak tahu dalam sih turunnya teman-teman. Dan juga ada good news untuk CBDK itu kan mau buyback 1 triliun dia teman-teman. Nah sedangkan untuk saham PANI ini nggak tahu ada juga sih untuk nama tuh good newsnya teman-teman untuk saham PANI ini. Tapi ya pastinya untuk CBDK akan ikut juga induknya pastinya. Kalau induknya turunnya anak usahanya juga turun biasanya itu. Nah kalau kita perhatikan sih untuk saham PANI ternyata ditutup di 7.875, yaitu minus 625 poin, yaitu minus 7,35% penurunannya. Lumayan juga ya teman-temannya itu. Ya kalau kita perhatikan sih pada saat open aja masih turun di atas teman merah, yaitu di 7.950 dari harga 8.500. Sempat ke kuning hack yang tadi, tapi nggak sempat ke hijau dia. Sempat ke low-nya tadi itu di 7.450. Nah mungkin kalau kita perhatikan 7.450 itu mau mendekati ALB, tapi langsung diangkat lagi ke atas dia teman-teman, dan ditutup di 7.875. Untuk volume transaksi mencapai 246.000 lot dengan value transaksi mencapai 195 miliar. Ya kalau kita sih untuk volume transaksi lumayan juga teman-temannya, tapi nggak masuk ke top value sih, jauh sih teman-teman, karena banyak sekali saham lain tuh yang masuk juga. Nah ini dia jauh sih, masuk nomor pada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dia teman-teman itu. Nah kalau kita sih tekanan jualan tuh kuat banget teman-teman dibanding yang beli. Nah ada yang nyangkut di 15.000, sudah turunnya tuh 50% hampir teman-temannya. Minusnya udah kebeli NMAX Turbo tipe tertinggi 3 unit. Waduh, NMAX Turbo 3 unit. Harga NMAX tuh berapa ya? Anggap aja 30 juta atau 40 juta. Kalau 3 unit artinya 120 juta minusnya. Waduh, parah banget ya teman-temannya. Ya kalau kita sih sempat mau cetak ATH atau mau ke 20.000 ya teman-temannya di 19.650. Tapi sejak sampai sana dia mengalami penurunan terus untuk saham PANI ini, turun terus dia ke bawah, malahan dan nyetak low di 7 ribuan ya teman-teman. Apakah akan balik lagi ke 5 ribuan dia set ini lama teman-teman, 4.000 5.000 seperti ini? Nanti kita lihat teman-teman, karena kalau kita perhatikan sih yang lama set itu di sini dia teman-teman, di 5 ribuan ya. Nah 5.000 4.000 nah set nya lama banget ya. Ini sudah ke 7 ribuan ini. Kalau misalkan dia jebol 6 ribuan ya mungkin balik lagi ke sana dia teman-teman itu. Itulah kenapa kalau harga sudah tinggi itu jangan nama tuh promo. Itulah beberapa kali saya peringatkan, harga sudah tinggi saya nggak berani masuk. Takut kejadian seperti ini. Kejadian seperti ini ya lumayan juga teman-teman, karena harga itu sudah tinggi banget. Pasti akan terjadi nama tuh koleksi. Pasti akan terjadi nama tuh balik lagi ketika harganya tuh sebelum naik itu. Nah kalau kita lihat sih yang aku masih ada CC sama LF teman-teman. HP sama AK jualan. Oke, mari kita lihat dulu teman-teman untuk bakas samarinya. Kalau kita lihat ada CC, LF, XL, XC, ternyata masih diakumulasi oleh retail. Yang jualnya adalah HP, AK, ZP, BB, LG. Nah coba kita lihat dulu. Nah kalau kita perhatikan sih ternyata di net sale oleh asing ya teman-temannya. Nah jadi kalau kita perhatikan sih ternyata asing jualan teman-teman. Coba kita perhatikan dulu berapa sih asing jualan ini teman-teman. Ternyata kalau kita untuk net sale-nya ternyata asing jualan sebanyak 9 miliar teman-teman. Lumayan juga ya teman-temannya. Ya itulah sih kenapa kalau misalkan saham-saham seperti Komrat dan juga Bigbank tuh banyak sekali ada diakumulasi oleh asing, pastinya akan ada buangan dari asing juga teman-teman itu. Ya yang mainnya itu bukan bandar lokal aja, pastinya ada bandar
asing juga teman-teman, itu dia. Nah jadi ya kalau kita perhatikan sih untuk saham PANI ya mungkin nunggu nama tuh momennya lagi pastinya itu. Dan juga ya kalau kita perhatikan sih sejak kasus Pagau tuh mengalami penurunan terus ya teman-temannya untuk saham PANI, dan juga ya kena dampak juga tarik tam juga, semua kena dampak semua teman-temannya ke saham-saham lain juga ya, dan juga mengalami penurunan juga untuk saham PANI ini itu. Nah jadi kamu lihat teman-teman gimana? Kita lihat dulu apakah bisa balik ke 10.000 atau mas baliknya malahan akan balik ke 5.000 lagi seperti waktu lalu. Kalau kita lihat waktu lalu di tahun 2024, setway-nya lama banget di tahun 2024 yaitu di 5.000-an. Nanti kita lihat teman-temannya itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya. Ya kalau kita sih kalau market cash seperti ini lebih enak sih beli nama tuh saham blue chip big bank aja, yang pasti-pasti aja yang ada bagi dividen. Kalau saham kombat ini ya mungkin memanfaatkan saja nama tuh momentum aja teman-teman itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.